2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Hukum Penitensier kelas A BT16 akan mempresentasikan sebuah makalah tentang penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan di Indonesia. Adapun topik yang kelompok kami bahas itu mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, saya sendiri yaitu Rahayu Nur Fadilah dengan NIM D101-20712. Saya Aulia Salsabila dengan NIM D101-20196. Saya Rizkia dengan NIM D101200431. Baiklah, sebelum mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa saja atau bagaimana teori-teori tentang perdagangan manusia, pengaturan hukum, dan penerapan sanksi pidana, seperti pengertiannya ataupun ruang lingkupnya. Baiklah, yang pertama itu apa pengertian sanksi pidana. Di sini kita mengambil pendapat dari Van Hammel yang menyatakan bahwa pidana itu adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Baiklah, yang kedua mengenai pembahasan syarat penjatuhan sanksi pidana. Adapun syarat penjatuhan sanksi pidana ini ada beberapa. Yang pertama yaitu adanya perbuatan manusia. Yang kedua yang memenuhi rumusan dalam undang-undang. Syarat ini merupakan syarat formil yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian syarat penjatuhan sanksi pidana yang ketiga itu yaitu bersifat melawan hukum. Nah, bersifat melawan hukum ini merupakan syarat material karena terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada apa saja teori pemidanaan. Poin A, teori absolut atau pembalasan. Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Poin B, teori relatif atau tujuan. Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri. Karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu, menurut teori ini, sebagai dasar pemidanaan, ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Poin C, teori gabungan. Teori ini mencakup kedua teori di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Kita lanjut ke definisi tindak pidana perdagangan manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, definisi dari perdagangan manusia adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan, atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau manfaat. Sehingga, untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik itu dilakukan dalam negara ataupun luar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai peraturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa perdagangan manusia telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tindakan pidana perdagangan orang di Indonesia ini telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Peraturan tindakan pidana perdagangan orang dibagi atas dua sanksi. Yang pertama, sanksi pidana perdagangan orang dalam KUHP. Yang kedua, sanksi pidana perdagangan orang di luar KUHP.
Adapun pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam pasal 296 KUHP. Kemudian yang kedua, memperniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam pasal 297. Yang ketiga, menyerahkan anak untuk eksploitasi dalam pasal 301 KUHP. Yang keempat, menjalankan perniagaan budak pasal 324 KUHP. Yang terakhir, melarikan orang terdapat pada pasal 328 KUHP. Selanjutnya, sanksi pidana perdagangan orang di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu dari pasal 2 sampai pasal 27. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 68 ayat 2, pasal 78, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia di Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh hakim. Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan, melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkannya pada pelakunya. Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban pidana. Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana perdagangan orang dalam KUHP diatur pada buku 2 pasal 295 ayat 1 angka 1 dan 2, pasal 295 ayat 2, pasal 296, pasal 297, pasal 298 ayat 1, 2, dan pasal 506. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua ini hanya berwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak dalam asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang, dan tiada penuntutan tanpa undang-undang. Dalam hal ini adalah pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan. Demikian presentasi kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan perucapan dalam video ini. Langsung saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.